Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Safriansyah, merupakan Ketua Kelompok 2 kelas L2 mata kuliah Analisis Kebijakan. Kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan kuantitatif dalam analisis kebijakan. Berikut anggota kami yang terdiri dari saya sendiri selaku Ketua Umum, kemudian Muhammad Ridho Kusuma, Valerian Aktria, Saraswati Soliha, Habila Jidin, dan Putri Nabila. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan objektivitas melalui penggunaan data numerik yang dianalisis dengan analisis statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Metode ini dikenal juga sebagai pendekatan kuantitatif empiris yang memberikan fokus pada pengukuran dan analisis yang terstruktur guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk mengurangi bias, sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai model statistik untuk mengisolasi faktor relevan dalam penelitian, serta untuk memprediksi tren yang ada berdasarkan data yang dikumpulkan dengan teknik seperti analisis multikriteria dan analisis stakeholder. Pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami fenomena kompleks, dimulai dengan penetapan indikator yang tepat dan diakhiri dengan analisis matematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan dalam kebijakan publik. Baik, selanjutnya apa sih pengertian dari pendekatan kuantitatif dalam analisis kebijakan? Nah, pendekatan kuantitatif ini secara umum berfokus pada pembuatan keputusan yang didasari oleh analisis yang objektif dan terukur dengan menggunakan model-model matematika atau statistik yang telah disusun sebelumnya. Nah, metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memahami fenomena yang tengah diteliti. Kemudian dalam konteks penelitian, metode kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Nah, pendekatan kuantitatif ini seringkali dianggap lebih mudah dipertanggungjawabkan dan lebih objektif jika dibandingkan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kuantitatif mengandalkan pengumpulan dan analisis data numerik yang lebih mudah diukur dan dianalisis dengan metode statistik yang terstandarisasi. Nah, selain itu, pendekatan kuantitatif ini membantu peneliti untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan membedakan berbagai variabel yang relevan dengan topik penelitian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif dalam analisis kebijakan ini seringkali digunakan untuk mengidentifikasi masalah kebijakan yang secara jelas, kemudian mengukur dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, serta menganalisis tren dan pola dari data yang relevan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas mengenai apa sih ciri-ciri dari pendekatan kuantitatif dalam analisis kebijakan. Yang pertama yaitu desain. Dalam aspek desain, pendekatan kuantitatif bersifat rinci, jelas, dan spesifik. Desain ini mantap sejak awal dan biasanya sudah ada dalam sebelum melakukan penelitian.
Yang kedua yaitu tujuan. Dalam aspek tujuan, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan mencari generalisasi nilai yang memiliki nilai prediktif. Yang ketiga yaitu teknik penelitian. Dalam aspek teknik penelitian, pendekatan kuantitatif memiliki teknik yaitu survei, kuesioner, dan biasanya dapat juga wawancara ataupun observasi. Yang keempat yaitu instrumen penelitian. Dalam aspek instrumen penelitian, pendekatan kuantitatif memiliki instrumen penelitian yaitu tes, angket, dan wawancara. Yang kelima yaitu data. Dalam aspek data, pendekatan kuantitatif memiliki data berupa nilai atau angka yang dapat diukur ataupun dianalisis menggunakan statistik. Yang keenam yaitu sampel. Dalam aspek sampel, pendekatan kuantitatif memiliki sampel besar dan representatif. Biasanya sampel ini sudah ditentukan sejak awal. Dan yang ketujuh yaitu analisis. Dalam pendekatan kuantitatif, analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Analisis ini bersifat deduktif dengan menggunakan statistik. Yang kedelapan yaitu hubungan dengan responden. Dalam aspek hubungan dengan responden, pendekatan kuantitatif memiliki hubungan yang cenderung berjarak. Hubungan ini terjadi dengan kurun waktu jangka pendek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa tujuan pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan generalisasi untuk memahami realitas dalam konteks yang lebih luas. Dalam pendekatan kuantitatif ini menggunakan sampel representatif, yang mana kita dapat dengan mudah memprediksi kondisi populasi tanpa harus mengumpulkan seluruh anggota populasi. Pendekatan kuantitatif ini dapat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan yang objektif dan efisien, karena hanya dengan membutuhkan sebagian data, kita sudah dapat membuat prediksi yang cukup akurat. Pendekatan kuantitatif dengan sampel representatif ini sangat baik karena dapat menghemat biaya dan juga waktu karena tidak perlu mengumpulkan seluruh anggota populasi. Metode analisis kuantitatif. Yang pertama yaitu analisis multikriteria, lalu yang kedua analisis stakeholder, dan yang ketiga participatory rule appraisal atau PRA, dan yang keempat yaitu analisis prospektif, yang kelima analytical heuristic process atau AHP, yang keenam trend of analysis, dan yang terakhir yaitu multidimensional scaling atau MDS. Baiklah, untuk yang berikutnya yaitu langkah-langkah metode kuantitatif dalam analisis kebijakan publik. Langkah-langkah metode kuantitatif dalam analisis kebijakan publik itu ada 4. Yang pertama yaitu menjabarkan komponen masalah, indikator, dan variabel. Pada langkah ini penganalisis disuruh untuk mendefinisikan apa saja masalah yang akan diteliti dan indikator dari yang menjadi tolak ukur dalam analisis dan variabel yang akan dianalisis. Yang kedua yaitu memberikan simbol atau angka pada variabel. Penggunaan simbol dan angka digunakan karena dapat mempermudah terutama pada analisis yang menggunakan metode kuantitatif. Yang keempat yaitu menggunakan perhitungan kuantitatif matematik. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan yang berlaku umum sebagai parameter. Dalam kesimpulan ini bertujuan untuk menjadikan sebuah panduan umum kepada pembaca dari analisis kebijakan publik yang telah dilakukan. Terdapat beberapa langkah dalam pengambilan keputusan dengan dalam pendekatan kuantitatif, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan masalah, di mana semua langkah pengambilan keputusan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan gap. Yang kedua adalah mengembangkan model, di mana dalam pengembangan model variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan diidentifikasi dengan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan sebagiannya tidak. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data, di mana sumber data untuk pengujian model dapat berupa laporan-laporan, hasil wawancara, pengukuran langsung di lapangan, dan hasil sampling. Dan yang keempat adalah membuat solusi, di mana solusi dicapai dengan memanipulasi model menggunakan data yang telah dikumpulkan.
Kemudian berbagai metode bisa diterapkan seperti menyelesaikan persamaan matematika, selanjutnya pendekatan trial and error atau menggunakan algoritma tertentu. Yang kelima adalah menguji solusi, di mana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang terbaik. Yang keenam adalah menganalisis hasil. Hasil sensitivitas sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan pada input dapat mempengaruhi hasil serta untuk melihat berbagai kemungkinan jawaban terhadap masalah. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan hasil. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.